Halo, nama aku Rangga. Aku founder dari Hillside. Lulusan S1 Prasetya Mulia angkatan 2008, batch 4. S1 bisnis, konsentrasi ngambil di finance. Oke, mungkin awalnya aku emang hobi raket sport tenis, mulai dari SD udah mulai latihan. Sempat ikut kejuaraan Porda juga, menang juga di Provinsi Banten waktu itu. Cuma waktu itu orang tua nggak ngizinin buat fokus di atlet karir, jadinya harus kuliah, harus sekolah, harus kuliah. Terus sampai 2 tahun lalu emang pengen bikin lapangan tenis sebelumnya tadinya. Gitu. Jadi 2 tahun lalu mulai bikin akademi tenis, mulai coaching, mulai bikin sesi main bareng, sesi coaching. Dan 2 tahun lalu tuh udah pengen ini harus nabung buat bikin lapangan tenis. Nah, akhirnya 2 tahun sambil kerja nabung. Pas lagi mau bikin, padel lagi naik. Dan hitung-hitungan, akhirnya coba kita ngakuin hitung-hitung nih secara profit, okean mana bisnis padel dan tenis. Akhirnya kita pindah nih dari tenis ke padel. Kalau sebenarnya mulai dari 2 tahun lalu itu sih, waktu mulai bikin coaching akademi sekolah tenis. Jadi emang lamanya di tenis, cuman waktu pas lagi udah ada modal mau bikin lapangan tenis, ternyata padel lagi naik. Kemudian juga kita hitung-hitungan padel lebih secara finansial lebih oke gitu dari harga jualnya. Terus kemudian lagi tren juga di sisi orang, karena memang olahraga padel yang kuliah tuh nggak cuma olahraga aja, tapi ada elemen sosialnya sih, sama fashion. Jadi sebenarnya tiga kombinasi ini yang bikin harusnya padel bisa lebih long last gitu. Karena orang datang, kalau tenis kan banyaknya lebih ke kompetitif, olahraga tekniknya perlu tinggi segala macem. Di padel siapapun bisa main, kemudian seru-seruan kumpul sama teman-teman, terus OTD gitu, datang pakai baju bagus, foto-foto sama teman-temannya. Oke, saat ini Hillside kita ada coaching. Kebetulan coaching kita sekarang ada 5 coach, 5-5-nya hampir semua certified, belum semua certified, tapi 3 dari 5 udah sertifikasi. Kemudian kita juga aktif bikin event sendiri yang kita adain buat mabar, main bareng. Itu tiap minggu kita ada 3 sesi mabar, kita bagi-bagi per level. Ada yang buat beginner, bronze, intermediate-nya silver. Awalnya sih kita bikin cuman silver, bronze, cuman ternyata yang beginner yang baru-baru mulai pengen juga main bareng gitu. Setelah coaching pengen juga untuk main, akhirnya bikin sesi beginner. Selain coaching untuk dewasa kita juga punya kelas anak. Jadi awalnya kita pikir anak-anak masih belum mulai latihan padel gitu. Cuman ternyata karena di sini juga di Hillside di komplek banyak anak, banyak keluarga datang. Akhirnya kita bikin seminggu 2 kali. Cuman baru per kemarin nih kita coba memperbanyak slot anak-anaknya sih, karena emang ternyata lumayan banyak anak-anak yang mau coaching di Hillside. Mungkin pertama lebih ke dari sisi venue-nya sendiri mungkin ya. Venue-nya lebih proper, dibangunnya proper, secara desain bagus, secara fasilitas lengkap, cafe, ada toiletnya juga bisa mandi gitu. Beda dengan mungkin kalau boleh dibandingin dengan tenis, belum banyak venue tenis yang well built gitu. Kebanyakan lapangan tenis lama ada di komplek yang sederhana. Cuman di padel itu hampir semuanya proper gitu. Jadi orang datang nyaman, foto juga bisa foto proper juga buat post di sosial media. Bukan berarti gampang gitu ya, karena ketika mau jadi jago di padel tuh susah gitu. Banyak variasi yang mesti dilakuin, lebih banyak dibandingkan olahraga lain gitu. Karena kita ada kaca di sini gitu. Udah gitu ketika kita mau main menang poin, gak sekedar winning shot pakai power atau apapun, ada mesti di build up dulu poinnya. Kita taruh kiri, taruh kanan, taruh lob, taruh depan gitu. Dan sesama partner tuh mesti bisa saling kerjasama dengan baik gitu. Karena permainannya kan permainan double. Itu sih jadi yang bikin padel bikin penasaran gitu jadinya. Habis main, kok belum menang, akhirnya coaching, terus dapat ilmu baru, cobain lagi pas lagi latihan, pas lagi main gitu. Tantangan in general sebagai entrepreneur sih mesti passion sama bidang yang dibangun. Karena
kita bisa lebih empathize apa yang dibutuhin sama user gitu. Kayak hal misalnya kita tahu bahwa di Hillside banyak pemain baru. Kita coba bikin coaching kita juga makin berkembang. Kita sekarang coach ada sesi tiap minggu latihan, ada maba antar coach juga gitu. Terus kemudian kita coba mulai bikin program lebih detail yang supaya orang ketika datang ke Hillside coachingnya oke, kemudian dia juga bisa improve mainnya gitu. Kemudian yang kedua lebih ke community ya gitu, karena kan olahraga sosial komunitas. Kalau aku lihatnya sih sebagai owner venue padel gitu ya, mesti punya engagement juga gitu sama orang-orang yang datang, kenal. Kadang juga aku suka luangin waktu main bareng. Ya, I think 2 itu ya in general. Hillside tuh punya mantra gitu. Kita selalu bilang Hillside feel like a gateway. Spiritnya adalah sebenarnya kita pengen ketika orang datang tuh dia ngerasa refresh. Makanya kalau dilihat di cabang pertama tuh kita punya view-nya hill. Jadi emang kita mencari tempat yang pemandangannya tuh sejuk gitu, kayak di puncak. Kemudian cabang kedua ini mungkin belum ada, tapi yang kedua itu kita punya view-nya tuh sunset gitu. Jadi tempatnya di rooftop. Jadi kalau sore ke malam tuh bisa ngeliat sunset turun. Terus yang ketiga kita punya view-nya tuh danau. Jadi kita mencoba mencari tempat-tempat yang emang unik buat didatengin gitu. Karena emang mantranya feel like getaway. Kalau untuk survive sendiri, basically kalau kita fokusnya di daerah Cinere, mungkin daerah bukan daerah kota banget gitu ya. Karena kalau di daerah kota kompetisi udah banyak banget gitu. Kita mencoba cari area yang memang masih belum banyak lapangan padel. Contoh di Cinere aja, Hillside ini kita baru cabang pertama, baru satu-satunya yang ada di Cinere saat ini. Kemudian kita juga nggak fokus di padel sebenarnya. Jadi di cabang kedua dan ketiga kita ada pickleball juga gitu. Jadi kita emang yang menambah gitu ya, nggak cuma padel tapi membuka lapangan pickleball juga. Oke Mas, mungkin karena Hillside nih kan beda ya konsepnya dari yang lain yang pernah saya lihat bahwa ini kalau di Sentul dan Bogor mungkin banyak ya, karena hutan-hutan memang di sana, tapi kan ini di Cinere gitu ya, Jakarta. Boleh nggak sih Mas kita tour kira-kira ada apa aja di Hillside ini? Boleh. Oke. Yuk. Oke, jadi di sini ada 2 lapangan ya Mas ya? Iya, jadi di sana kita ada 2 lapangan. Terus kemudian ini juga bisa dilihat cafe outdoor. Oh ada iya. payung-payung, kita juga bikin Ayunan ya? Ayunan. Karena emang banyak anak-anak sih. Oh iya ya, tadi kan karena banyak kelas kids juga ya di sini ya. Oke. Di awal tuh sebenarnya kita nggak punya pagar tuh, cuma karena banyak anak-anak kita pasang aja tuh. di halaman. Coba boleh puter pagarnya? Oke. Ini bagian cafe indoornya. Kita ada 3 meja. Oke. Terus ada cafe, kita jual makanan, jual minuman. Oh iya ada ya. Oke. Yang paling ramai itu sebenarnya jeruknya nih. Kita itu ya tuh jeruknya. Nah. Bener, gitu karena pengen yang segar-segar gitu ya. Jadi jeruknya kita emang nggak pakai gula. Oke, fresh ya. Main, nikmati jeruk. Daerah sana. Oh, ada sewa powerbank juga ya? Iya, ada di charge. Sewa powerbank. Kita ada buat raket, jual raket. Oh iya. Ada merchandise-nya. Ya baju-baju sebenarnya baru ada juga sih. Hall of Fame-nya ya Mas yang tadi ya? Betul. Itu apa aja sih Mas yang ada di Hall of Fame itu? Jadi kita ada apresiasi member juga yang suka main di Hillside. Terus komunitas-komunitas yang main kita juga kasih informasi di sana, ada jadwalnya main, terus ada scan QR kalau mau gabung ke komunitas. Itu. Oh ya, terus yang paling sering main biasanya suka dapat jersey ya dari Hillside. Jersey, juga kita ngasih free court juga. Oh iya. Oke, ini kita masuk ke area fasilitas. Oh iya ada wudhu. Dan kita sekarang ada 2 kamar mandi, shower, air panas, toilet. Oh iya. Semuanya ada musolanya juga sih. Mas, kita akan disordered. Pertama, mungkin yang lain tidak boleh kasih alasannya, tapi yang pertama ini boleh kasih alasannya. Americano atau Mexicano? Kenapa? Seru nanti ketika tengah keakhiran lawannya udah mulai shuffle. Oke, pertanyaan selanjutnya. Paling males dapat partner yang sibuk selfie mulu atau bolanya nyangkut mulu di net? Bola nyangkut. Oke.
Selanjutnya, smash keras tapi out atau lob ketinggian sampai ke bulan. Smash keras. Oke. Partner jago tapi nggak pernah kasih bola atau partner lucu tapi salah ambil bola terus. Partner jago tapi nggak kasih bola. Oke ya, yang penting menang ya. Oke, main satu set full sambil nahan pipis atau mundur dari turnamen gara-gara nggak bawa sepatu. Oke. Dapat murid yang ngeluh capek mulu atau dapat murid yang tiap ada bola diliatin doang? Yang tiap ada bola diliatin doang. Oke. Selanjutnya, lebih sebel sama orang yang nyalain raket atau nyalain angin? Nyalain angin. Karena raket nggak pernah salah ya. Selanjutnya, di smash lawan sampai benjol atau ketabok raket sendiri pas mukul? Oke. Terakhir nih Mas ya. Pilih partner main dengan mantan atau partner main dengan mertua? Oke, mertua. Oke, sip. Oke, teman-teman alumni dan kelas mulian, ayo main di Hillside. Kita seru-seruan bareng. Selain itu juga biar kita kenal dan bisa, siapa tahu bisa bikin bisnis bareng berikutnya.